Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan proyek metode peramalan, yaitu dengan judul Peramalan Nilai Impor Pertambangan Jawa Barat dalam $1.000 menggunakan metode dekomposisi klasik. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Regana Fikri Adiba dengan NIM akhir 74. Saya Rika Syawaliani Mulyana dengan NIM 69. Saya Syadani Kayat Adnan dengan NIM akhir 61. Di sini kami akan membahas terkait dengan metode dekomposisi, studi kasus, dan kesimpulannya. Nah, di sini saya lanjutkan kepada metode dekomposisi yang akan disampaikan oleh saudari Rika kepadanya. Disilahkan. Baik, terima kasih. Mari kita ketahui terlebih dahulu terkait metode dekomposisi. Nah, apa sih metode dekomposisi itu? Yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam analisis data time series untuk memahami dan memodelkan komponen-komponen dasar dari suatu rangkaian waktu. Ide dasar di balik metode ini adalah untuk memisahkan data time series menjadi beberapa komponen yang lebih sederhana, seperti tren, musiman, dan komponen siklus. Sehingga dengan metode ini kita bisa memudahkan analisis dan peramalan. Metode dekomposisi juga dikembangkan seiring berjalannya waktu dan telah mendapatkan pengakuan luas dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, keuangan, manufaktur, dan lainnya. Salah satu metode dekomposisi yang terkenal adalah metode dekomposisi musiman yang dikembangkan oleh Cunningham pada tahun 1926. Nah, tadi dikatakan ada tren, musim, dan komponen siklus. Apa sih ketiga itu? Yang pertama ada tren. Tren itu adalah arah umum yang menunjukkan data tuh seiring waktu naik atau turun. Yang kedua, ada musiman. Musiman adalah fluktuasi periodik yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu dalam 1 tahun atau kurang. Nah, musiman ini sering terkait dengan perubahan musiman atau peristiwa berulang setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, ada komponen siklus. Komponen siklus ini merupakan fluktuasi ekonomi atau perubahan periodik dalam data time series yang melebihi 1 tahun. Siklus ini tidak terjadi pada interval waktu yang tetap dan dapat mengulang dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari saudari Rika terkait dengan definisi, kemudian ada tren, musiman, dan komponen siklus. Nah, yang selanjutnya di sini ada model adiktif dan model multiplikatif yang akan disampaikan oleh saudara Syahdan. Padanya disilahkan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Regana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait model adiktif dan model multiplikatif, di mana untuk model adiktif itu adalah komponen-komponen di mana komponennya itu terdiri dari tren, siklus, dan musiman yang ditambahkan bersama-sama. Untuk formulanya itu ada YT sama dengan T ditambah C ditambah S ditambah I terhadap waktu. Nah, untuk multiplikatif sama ya, untuk komponennya itu ada tren, siklus, dan musiman juga, tetapi untuk multiplikatif itu dikalikan gitu. Nah, untuk T di sini adalah komponen tren, untuk C adalah komponen siklus, dan untuk S adalah komponen trennya. Lalu selanjutnya ada metode rasio rata-rata bergerak. Untuk metode ini tuh adalah alat sederhana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dalam data dan memberikan perkiraan kasar tentang hubungan antara dua variabel. Meskipun dalam sederhananya tuh perlu dicatat bahwa keputusan tentang rentang waktu yang digunakan dan asumsi-asumsi lainnya dapat mempengaruhi hasilnya, dan metode ini mungkin tidak efektif untuk data dengan variabilitas yang indeks atau dipengaruhi oleh faktor eksternal yang signifikan. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan metode rasio rata-rata bergerak. Dilanjutkan dengan langkah-langkah metode dekomposisi klasik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ini untuk memisahkan unsur tren siklus dari data dengan menghitung rata-rata bergerak 12 bulanan, kemudian menghitung rasio dari nilai sebenarnya terhadap rata-rata bergerak, kemudian menghitung rata-rata medial, yaitu rata-rata untuk setiap bulan setelah dikeluarkan nilai terbesar dan terkecilnya, kemudian yang selanjutnya menghitung indeks musiman dengan cara mengalihkan setiap rata-rata medial dengan faktor penyesuaiannya. Kemudian yang selanjutnya ini tuh ada
memisahkan faktor tren dari siklus dengan menggunakan persamaan garis tren. Yang terakhir yaitu menyiapkan ramalan nilai kecenderungan untuk periode yang akan diramalkan dikalikan dengan indeks musiman dan faktor siklus yang sesuai. Nah, dari sini saya akan melanjutkan kembali ke pembahasan selanjutnya. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu ada studi kasus yaitu untuk peramalan nilai impor pertambangan Jawa Barat dalam ribu US dollar. Untuk pembahasannya saya akan serahkan kepada saudari Erika, kepadanya disilahkan. Baik, yang pertama adalah mengenai latar belakang mengapa kita melakukan peramalan nilai impor pertambangan Jawa Barat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya impor sektor pertambangan berperan penting dalam mendukung aktivitas industri dan perekonomian daerah. Nah, selain itu, Jawa Barat sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia memiliki tingkat impor pertambangan yang cukup signifikan dan cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu. Nah, perubahan nilai impor ini dipengaruhi oleh faktor tren dan musiman yang perlu kita analisis secara tepat. Oleh karena itu, peramalan nilai impor pertambangan di Jawa Barat menjadi penting untuk membantu kita merencanakan dan mengambil keputusan ekonomi. Maka dari itu, dalam konteks ini, metode dekomposisi klasik dikatakan sebagai suatu alat yang efektif untuk menganalisis dan meramalkan nilai pertambangan Jawa Barat. Nah, berikut merupakan data asli atau data sekunder yang kita ambil dari data BPS Jawa Barat. Data yang kami ambil yaitu selama 4 tahun dari 2021, 2022, 2023, dan 2024. Nah, dari data asli yang sudah disajikan tadi, langkah pertama untuk metode dekomposisi klasik ini, yang pertama yaitu kita harus memisahkan unsur tren siklus dari data. Nah, pertama-tama kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya ya. Di sini ada dari 2021 sampai 2024 gitu ya, tersusun dari bulan Januari, Februari sampai Desember 2024. Nah, di langkah ini yaitu memisahkan unsur tren siklus bertujuan untuk pola jangka panjang tidak tercampur dengan fluktuasi musiman dan acak sehingga dapat meningkatkan keakuratan dalam melakukan analisis peramalan. Nah, dalam format data ini pertama-tama kita rata-ratakan data aslinya terlihat dalam kolom rata-rata bergerak 12 bulanan. Itu kita meng-averagekan dari 12 bulan Januari sampai Desember dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada rasio nilai sebenarnya terhadap rata-rata bergerak. Ini berarti dibagi dengan data aslinya. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari saudari Rika. Kemudian di sini tuh ada menghitung rata-rata media dan indeks musiman yang akan dijelaskan oleh saudara Sahdan, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Untuk langkah selanjutnya itu ada menghitung rata-rata medial dan indeks musiman. Rata-rata medial di sini itu dihitung untuk menghilangkan pengaruh musiman dan fluktuasi acak sehingga diperoleh pendekatan tren siklus. Sedangkan untuk indeks musiman dihitung untuk mengukur pengaruh pola musiman secara kuantitatif agar dapat digunakan dalam peramalan dan analisis deret waktu. Nah, untuk mencari nilai dari rata-rata medial itu kita lihat secara definisinya, yaitu rata-rata medial itu adalah nilai tengah dari data tiap bulan antara lintas tahun. Misalkan pada bulan Januari itu kan untuk data pada tahun 2022 itu 150, sekian, untuk 2023 97, sekian, dan untuk 2024 145, sekian. Nah, untuk nilai tengah dari bulan Januari lintas tahunnya tuh ada di 145 dan seterusnya. Sedangkan untuk mencari indeks musiman ya kita cari dengan cara rata-rata medial KI misal Januari dibagi dengan total dari semua rata-rata medialnya dikali 100, maka akan menghasilkan nilai dari indeks musiman. Nah, untuk selanjutnya ada trend fitting, di mana trend fitting itu digunakan dalam metode dekomposisi untuk menentukan arah dan laju perubahan jangka panjang pada data.
sehingga dapat mengikuti pengembangan waktu dan pola musimannya. Nah, untuk kode grafik di sini menunjukkan apa ya, waktu gitu. Misal satu untuk Januari dan seterusnya sampai data ke 48. Mungkin sekian untuk pembahasan dari saya, dilanjutkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sahadat atas penjelasannya terkait dengan trend fitting dan juga yang sebelumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembahasannya itu ada terkait pembagian dari tren linear dan tren kuadratik. Jadi kita bisa lihat gitu ya di grafik yang pertama untuk tren linear, diketahui bahwasannya Y itu sama dengan min 29,315 X tambah 3646,9 dan koefisien determinasinya atau R kuadratnya itu 0,1346. Kemudian yang selanjutnya ada tren kuadratik. Tren kuadratik ini itu dengan dia sama dengan 0,881 X kuadrat kurangi 74,486 X ditambah 4006,7 dengan R kuadratnya 0,1532. Dan kita bisa melihat bahwasannya pola daripada si data atau trennya, kita bisa lihat gitu ya polanya di sini gitu. Ini cenderung ada yang turun naik seperti itu gitu, sesuai dengan pola yang sesuai dengan data yang telah adanya. Nah, kemudian di sini juga ada tabel peramalannya. Nah, tabel peramalan di sini sudah diketahui bahwasannya tadi itu diketahuinya si Y-nya tuh dari tren kuadratik. Jadi sehingga kita bisa menghitung daripada si nilai tren dan ramalannya. Namun kita juga pada saat di tabel peramalan ini kita ingin tuh menentukan di periode 49 sampai Desembernya gitu. Sampai seterusnya itu tuh akan bagaimana tren dan ramalannya, dan kita bisa mengasumsikan nilai siklusnya seperti apa. Nilai siklusnya bisa 98,2 dan dari sampai Desembernya itu 97,1. Kemudian kita juga bisa asumsi dari nilai siklusnya 0,982, kemudian ada faktor musimannya yang tadi kita bisa ambil daripada indeks musimannya, jadi 147,91, kemudian ada faktor musimannya itu dikalikan dengan 100, dan kemudian untuk trennya ini tinggal kita masukkan saja periodenya kepada yang tadi si Y sama dengan yang trennya kuadratik gitu. Kemudian kita didapatkan trennya seperti ini, dan kemudian ramalannya juga seperti ini gitu. Nah, di sini ada kesimpulan terkait dengan model data peramalan impor pertambangan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Ini tuh menggunakan persamaan tren kuadratik, yaitu Y sama dengan 0,881 X kuadrat min 72,486 X tambah 4006. Nah, model ini juga memiliki koefisien determinasi sebesar 0,1532 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi pada model tren linear. Dengan demikian, model persamaan tren kuadratik lebih baik dan lebih cocok digunakan dibandingkan model tren linear. Dan satuan nilai impor pertambangan dinyatakan dalam juta US dollar. Adapun hasil peramalan nilai impor pertambangan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dari Januari sampai Desember adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwasannya sesuai dengan data yang tadi ada di ramalan nilai juta US dollarnya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, mungkin di sini ada referensi dari kelompok kami, yaitu ada dari buku Metode dan Aplikasi Peramalan edisi 2, yaitu pengarangnya ada Makridakis, Stephen dan Wheelwright, dan ada McGee. Dan di sini tuh selain daripada referensi buku, di sini tuh secara rincinya ada di halaman 128 sampai 132 tentang dekomposisi. Dan kemudian kita juga mengambil sumber datanya dari Jabar ataupun BPS gitu, BPS Jawa Barat terkait dengan nilai impor menurut sektornya dan kita mengambilnya itu pertambangan. Mungkin sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi kelompok kami ataupun nanti rekan-rekan yang memang menyaksikan video ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.